Dalam perjalanan ke sekolah, Tamara dan Ever saling menggoda tentang orang yang mereka taksir. Sementara Tamara mengeluh tentang kecenderungan antisosial mereka, Ever mencoba menghentikan mobil, tetapi sudah terlambat. Mobil menabrak sepeda dan membuat Randall terpental ke tempat sampah. Randall marah dan mulai mengomel, tetapi ia langsung berhenti ketika melihat Tamara. Ia hendak mengajaknya berkencan, tetapi tiba-tiba terkena lemparan minuman. Lemparan itu berasal dari Danny, yang sedang mengemudi bersama sahabatnya, Hunt, dan pacarnya, Jesse. Mereka bertingkah seperti orang bodoh. Namun, Tamara tetap berbicara baik-baik kepada mereka karena ia ingin jadi populer. Ever ingin menawarkan tumpangan kepada Randall, tetapi Tamara menolak. Kemudian di sekolah, murid-murid sudah bersiap untuk karya wisata. Guru olahraga, Lorenzo, menyita ponsel semua orang dan mengejek Ever ketika dia bilang tidak punya ponsel. Lorenzo juga bercanda mengatakan bahwa ia harus mengambil ponsel sopir bus, tetapi Wenny tidak senang. Sebelum mereka pergi, Lorenzo memberikan pidato klise tentang bagaimana cara terhubung dengan alam. Setelah mengemudi selama beberapa jam, Lorenzo menyadari Wenny telah mengambil jalan yang salah. Pertengkaran pun terjadi dan Wenny teralihkan, sehingga ia tidak melihat jalan ke depan. Tiba-tiba, bus menabrak sesuatu dan darah berceceran di kaca depan. Karena tidak bisa melihat jalan, Wenny akhirnya menabrakkan bus melewati pagar dan menuruni bukit. Dia menginjak rem dan bus itu jatuh, menyebabkan semua orang terbentur dan bahkan ada yang muntah. Jesse mematahkan hidungnya dan Lorenzo hanya menyuruhnya untuk menutupinya. Pada saat itu, mereka melihat sesuatu bergerak di hutan dan bus mulai bergetar ketika sesuatu itu membenturnya. Tiba-tiba, radio mengeluarkan alarm, dengan pesan dari kantor pertahanan sipil yang memberitahu semua warga untuk mengungsi ke tempat perlindungan terdekat, karena mereka sedang diserang bahan kimia. Kemudian sesuatu menabrak jendela, meninggalkan darah di kaca. Seseorang muncul di pintu dan Lorenzo ingin membuka pintu. Wenny dan para remaja menentang ide itu, tetapi Lorenzo tetap membukanya. Orang itu melompat ke Lorenzo dan menggigit wajahnya, memperlihatkan bahwa itu adalah zombie. Para remaja panik dan bergegas ke pintu darurat. Candace tersandung saat hendak keluar, dan mereka menginjaknya, menyebabkannya batuk darah. Zombie itu menjatuhkan Lorenzo dan mulai menyerang beberapa remaja terakhir, menghempaskan mereka. Ever meraih tangan Candace dan mencoba menariknya keluar, tetapi sudah terlambat. Zombie itu telah mencengkeram kakinya dan menariknya kembali ke dalam bus. Sementara zombie itu menangkap beberapa remaja terakhir yang tidak berhasil melarikan diri, Ever berlari menembus hutan. Ia hampir tersesat dalam kabut tebal yang misterius, tetapi ia berhasil menyeberanginya dan bertemu kembali dengan Tamara. Mendengar suara gemuruh di kejauhan, para penyintas terus bergerak bersama hingga mereka menemukan sebuah bangunan. Mereka bergegas masuk dan Danny terpeleset di genangan darah. Ia terjatuh di usus kuda yang mati. Itu sangat menjijikan, sehingga yang lain menolak untuk membantunya dan dia harus merangkak keluar sendiri. Mereka memutuskan untuk terus mencari dan menemukan bangunan lain, tetapi mereka malah mendengar banyak raungan dan pintu yang dibanting. Terdengar raungan dari belakang mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain bergerak maju. Para remaja terus berdebat tentang situasi tersebut, dan Danny berpikir semua orang melebih-lebihkan karena zombie sebenarnya tidak ada. Saat mereka bertanya-tanya bagaimana keadaan keluarga mereka, kelompok itu mendengar raungan semakin dekat, jadi mereka berlari untuk bersembunyi di gedung itu. Begitu berada di dalam apartemen, mereka berpencar untuk mencari senjata. Di sebuah ruangan gelap, mereka menemukan boneka binatang menyeramkan yang dikelilingi lilin, tetapi juga ada beberapa alat yang berguna. Mereka juga mulai memindahkan benda-benda besar dan furnitur untuk menghalangi pintu keluar. Saat mengerjakan jendela, Tamara merasa melihat seseorang di luar dan mendengar jeritan seorang perempuan. Ia terkejut mendengar komentar Hunt yang bodoh dan kasar. Stephen menyadari Ever gugup dan bersumpah untuk melindunginya, mengaku ia berpengalaman berkat bermain permainan papan. Mereka membahas betapa kejamnya anak-anak populer itu, dan Randall mengatakan bahwa Ever akan kehilangan Tamara karena mereka. Sementara itu, Jesse berusaha meyakinkan Tamara agar ia bergabung dengan kelompoknya, daripada si Ever. Setelah mereka selesai mengamankan apartemen, mereka mendengar suara Candace meminta bantuan. Ever melihat keluar dan memastikan itu dia, jadi ia ingin membantunya. Namun, Randall menghentikannya sambil menunjuk zombie yang muncul di dekat pintu. Semua orang mundur ketakutan dan menunggu, hingga makhluk itu pergi untuk berbicara lagi. Ever melihat keluar lagi dan melihat zombie itu memanjat ke atas mobil van untuk melihat Candace dari jauh. Dia bersikeras mereka harus membantu, tetapi semua orang menolak karena terlalu berbahaya. Ketika zombie itu melompat dari van, Ever membuka jendela dan memanggil nama Candace. Saat gadis itu mulai berlari menuju apartemen, Ever mencoba membuka pintu, tetapi yang lain tidak mau membantunya. Zombie itu menjatuhkan Candace ke tanah dan mulai menghancurkan kepalanya, sementara Wenny yang bermutasi muncul di pintu. Ever mundur saat Wenny meninju kayu dan memasukkan kepalanya ke dalam lubang. Tiba-tiba, pintunya terbuka karena zombie telah melemparkan tubuh Candace ke arahnya. Wenny menerobos masuk pintu yang terbuka dan zombie lainnya menerobos masuk melalui dinding. Danny memukul Wenny dengan papan kayu untuk membuat celah dan para remaja mulai berlari sampai mereka menemukan ruangan lain. Mereka berjuang untuk menutup pintu karena Wenny terus mendorong di sisi lain, tetapi untungnya mereka berhasil menguncinya. Ketika mereka menyalakan lampu, mereka menemukan grafiti di dinding dan light stick di lantai, yang menunjukkan bahwa pernah ada pesta di sini. Jesse mundur dan berteriak ketika dia menabrak sesuatu, tetapi makhluk di balik tirai itu adalah teman sekelas mereka, Ryan. Dia menjelaskan bahwa dia melihat monster menyerang remaja lain yang mulai bertindak berbeda. Ini menyeratkan bahwa mereka terinfeksi, tetapi Danny masih menolak untuk percaya bahwa zombie itu nyata. Tiba-tiba, zombie pertama membuka pintu belakang, memperlihatkan bahwa ia membawa lebih banyak zombie sejenisnya. Para remaja bergerak menuju pintu masuk, tetapi Wenny dan makhluk-makhluk lain ada di sana. Mereka dengan putus asa mulai memindahkan semua tirai, mencari jalan keluar lain. Saat para zombie perlahan mendekat, para remaja melihat sebuah lubang di dinding dan Randall meninju papan yang menutupi lubang itu hingga roboh. Han terjebak di balik tirai lain, meninju para zombie sambil memohon bantuan sahabatnya.
Ketika makhluk-makhluk itu mengepung dan menangkapnya, Dani bergegas menolongnya. Ia melawan sebanyak mungkin zombie, tetapi sayangnya Han terseret oleh gerombolan itu dan Dani terpaksa lari. Sementara itu, Rian mencoba menyeberangi lubang, tetapi tubuhnya terlalu besar dan ia mulai berdarah. Ever mendorongnya sekuat tenaga dan Rian jatuh. Lukanya semakin parah. Ia juga jatuh ke dalam lubang dan seorang zombie mencoba melompat ke arahnya. Namun, Dani kembali dan menarik monster itu, melemparkannya sebelum bergabung kembali dengan kelompok. Randall menutup lubang itu lagi dan semua orang terus berlari. Di ruangan berikutnya, mereka menemukan banyak manekin dan boneka badut menyeramkan. Dani mengalami kena mental karena kehilangan Han dan menyalahkan Ever karena mengungkapkan keberadaan mereka kepada para zombie. Pada saat itu, ia memperhatikan bahwa manekin-manekin itu terlihat seperti mereka dan menyimpulkan bahwa mereka telah dipilih secara khusus untuk serangan itu. Ever terganggu melihat manekinnya tidak memiliki wajah. Tiba-tiba, Weni menerobos boneka-boneka itu dan para remaja menghindarinya setelah melihat bayangannya di cermin. Anak-anak lelaki itu gagal menanganinya dan Weni mengolesi darah di lengan Tamara sebelum Randall memukul kepala dan menjatuhkannya. Namun Randall tidak berhenti. Ia terus memukul kepala Weni dengan marah hingga ia tidak bergerak. Rian dan Tamara menyebutnya luar biasa, dan Tamara bahkan memeluknya. Ever melihat barang-barang yang jatuh dari saku Weni dan menyadari bahwa ia mengkonsumsi banyak zat terlarang sebelum mengambil korek apinya. Tiba-tiba, Dani mulai batuk dan mengatakan ia merasa kedinginan. Randall bertanya-tanya apakah ia terluka. Jadi, Dani mengangkat kaosnya dan mengungkapkan bahwa seorang zombie menyuntiknya dengan sesuatu saat perkelahian. Setelah mengambil jaket dari manekinnya, ia mengatakan akan menyelamatkan Han. Saat Dani menaiki tangga, ia mulai merasa pusing dan harus merangkak ke lantai berikutnya. Yang lain mengikutinya dan Rian bertanya apakah ia ingin air, tetapi memanggilnya Daniel, bukan Dani. Hal ini memicu amarah Dani dan ia mulai menghina Rian sambil mendorongnya ke dinding. Ia hanya melepaskannya saat ia berteriak padanya. Kemudian Dani mulai mengomel, mengatakan ia kehilangan segalanya dan harus mengubah semua tentang dirinya untuk berhenti merasa jijik dengan kepribadiannya sendiri. Tiba-tiba, Weni menerobos masuk dan semua orang menghindar. Akhirnya, ia menjegal Dani dan mereka berdua jatuh melalui jendela. Kelompok itu melihat keluar dan melihat tubuh-tubuh bergeletakan di tanah, sehingga mereka mengira mereka sudah mati. Jesse menangis, sementara Rian menjelaskan bahwa Dani bukan orang bodoh saat mereka masih kecil. Saat itu, tubuh Dani mulai berputar hingga ia berdiri dan melarikan diri. Mereka mendengar raungan di kejauhan, dan setelah Dani pergi, Randall memeluk Jesse dan berjanji akan menyelamatkannya. Ia berpikir hutan terlalu berbahaya dan mereka harus membuat barikade di dalam gedung. Namun, Ever mengingatkan bahwa mereka tidak punya makanan atau air dan tidak ada yang menemukan mereka di sana. Jadi, mereka harus keluar untuk mencari bantuan. Idenya adalah memancing semua zombie ke satu sisi gedung dan melarikan diri melalui sisi yang berlawanan. Harapannya, mereka bisa menemukan bus dan ponsel mereka. Ketika Randall mencoba protes, Ever mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan izinnya. Selanjutnya, Ever mengambil beberapa kaleng cat dan mengikatnya. Menggunakan korek api Weni, lalu membakarnya dan melemparkannya ke mobil van di luar. Hal ini menarik perhatian para zombie yang mulai mengelilingi api. Ever meninggalkan kelompok itu dan Tamara mencoba menghentikannya, tetapi Ever menegurnya karena dia lebih memilih anak-anak populer daripada mendukungnya. Ever terus bergerak dan Stephen memutuskan untuk ikut dengannya. Duo itu memindahkan barikade dan berhasil keluar. Mereka dengan cepat mencapai bus dan masuk melalui pintu belakang. Ever tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketika sebuah lengan muncul di kursi, tetapi itu hanya tubuh Lorenzo. Kemudian dia menemukan tas guru, dan sangat terpukul ketika mengetahui bahwa semua ponsel telah rusak selama penyerangan. Ever menangis ketika menyadari rencananya sia-sia dan mengakui bahwa ia merasa gagal dalam hidup. Stephen mengakui bahwa ia juga memiliki rasa tidak aman dan mereka pun terhubung. Ketika mereka mau ciuman, Ever memperhatikan bahwa radio bus berbunyi. Ia melihat lebih dekat dan menemukan rekaman dengan pesan darurat. Ini mengonfirmasi bahwa mereka telah dijebak. Tiba-tiba, Stephen menyuntik bahunya dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia seharusnya tidak mencari tahu. Akhirnya Ever pingsan karena tubuhnya lumpuh. Randall muncul dan memberi selamat kepada Stephen karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Semua ini dimulai sekitar sebulan yang lalu. Randall mendekati Stephen dengan sebuah rencana. Ia ingin menakut-nakuti anak-anak populer karena dianggap menyebalkan dan menyelamatkan para gadis agar mereka mendapat perhatian. Stephen setuju untuk membantu dan keduanya pergi ke gedung terbengkalai untuk bekerja sama. Sambil mendekorasi semua ruangan agar tampak menyeramkan, Randall mengungkapkan bahwa seorang pengedar bernama Chip juga akan membantu mereka. Saat itu, Randall sedang berteriak pada Chip, yang ternyata adalah zombie yang membunuh Lorenzo. Dia seharusnya hanya membuatnya pingsan, jadi Randall sangat marah. Ketika Chip melepas topengnya, Ever berhalusinasi melihat Lorenzo, mengatakan bahwa Lorenzo tampak familiar, dan Ever ingat melihat Chip di dekat bus sekolah. Kilas balik berlanjut menunjukkan bahwa Weni juga bagian dari rencana tersebut. Dia adalah salah satu klien Chip, dan bergabung dengan kelompok itu karena Lorenzo telah membulinya sejak mereka masih muda. Kecelakaan itu disebabkan oleh Chip yang melempar balon ke bus. Semua zombie adalah teman sekelas. Mereka disuntik oleh Chip dengan zat hijau dosis tinggi yang membuat mereka menjadi lambat, bodoh, dan menyenangkan. Wenilah yang sengaja menghancurkan ponsel-ponsel itu. Di dalam bus, ketiga anak laki-laki itu terus berdebat, dan Stephen marah karena Chip telah berjanji bahwa zat hijau itu tidak akan menyakiti mereka. Chip bersikeras bahwa itu benar, dan tidak ada yang akan mengingat apapun ketika mereka bangun. Mendengar pertengkaran ini membuat Ever menyadari bahwa zombie yang menyerang sebelumnya sebenarnya meminta bantuannya. Kemudian Chip mengungkapkan bahwa semua korban yang mereka suntik berada di dalam kandang. Jadi, sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Dia mengoceh tentang semua orang brengsek yang melecehkannya di sekolah, dan bagaimana mereka harus menghentikan siklus itu. Saat dia mengenakan sarung tangan berisi jarum suntik, Stephen panik karena dia tidak diberitahu bagian dari rencana ini. Randall mengatakan bahwa ia akan kembali ke Tamara dan meminta maaf kepada Stephen. Karena rencananya gagal,
ia berpikir mereka tidak punya pilihan selain membunuh semua orang agar tidak masuk penjara. Saat Stephen panik lagi, Randall mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, karena mereka hanya akan menjebak gadis-gadis itu. Setelah Stephen pergi bersama Randall, Ever menangis sambil melihat Chip merokok. Ia berhalusinasi melihat Lorenzo, menyuruhnya melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Ia memaksa tubuhnya untuk mulai merangkak, tetapi ketika ia hendak mencapai pintu belakang, Chip menariknya kembali dan melemparkannya ke kursi. Halusinasi Lorenzo menyuruhnya untuk memikirkan ibunya yang malang dan mata Ever mulai memerah. Ia menanduk kepala Chip untuk mendorongnya. Lalu ia memukulnya dengan boom box. Begitu ia jatuh, ia terus memukuli kepalanya sampai ia pingsan. Di dalam gedung, Randall yang frustasi menghancurkan diorama rencana mereka. Kemudian ia menunjukkan kepada Stephen kandang berisi korban-korban mereka, yang rencananya akan ia bunuh dengan rencana baru. Hunt mengutuknya sebelum Randall memberinya suntikan. Setelah menyuntik semua siswa, Randall meminta Stephen untuk membuka kandang di saat yang tepat, dan meninggalkan ruangan untuk bertemu kembali dengan Tamara. Ia memberitahu Tamara bahwa Ever sudah mati dan memeluknya sambil menangis. Saat keduanya menemukan Ryan dan Jesse, para siswa di dalam kandang menjadi gila dan meminta bantuan Stephen. Mendengar teriakan itu, Randall memberitahu kelompok itu bahwa mereka adalah zombie yang membunuh teman-teman mereka dan mereka harus membunuh mereka untuk balas dendam. Ia mengatakan bahwa ia memiliki sekantong senjata dan mulai membagikannya, bahkan mengambil pedang untuk dirinya sendiri. Randall membuka pintu untuk para zombie bersamaan dengan Stephen membuka kandang. Namun pada saat itu, Ever datang dan menutup kandang kembali sambil meminta yang lain untuk berhenti. Pembuluh darahnya menjadi hitam, jadi Jesse mengira dia juga zombie. Saat Randall mencoba meyakinkan yang lain untuk membunuhnya, Ever menceritakan detail rencananya, dan Danny membantunya keluar dari kandang. Sementara Jesse dan Ryan lega mendengar Danny kembali normal, Ever meminta Tamara untuk membantunya. Tamara memukul kepala Randall dan melemparkannya ke tirai. Saat tirai itu jatuh, terungkaplah gambar Randall sebagai pahlawan dengan Tamara memegang kakinya. Stephen juga ada di sana melindungi Ever. Saat Stephen mencoba menyerang Ever dengan jarum suntik, para siswa di dalam kandang menyeretnya masuk, dan Ever membantu mereka dengan mendorong. Hunt dan Danny keluar dan membiarkan yang lain memukuli Stephen. Saat teman-teman bersatu kembali, Randall menyerang Ever dengan pedangnya. Jesse melemparkan linggis dan Ever menangkis setiap pukulan. Tamara kemudian mendatangi Randall dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah bersama orang seperti MU. Randall dengan marah menghancurkan senjata Tamara dan bersiap untuk membunuhnya, tetapi Danny bergegas bertindak sebagai perisai. Ever melemparkan linggis kembali ke Jesse, yang langsung menjatuhkan Randall. Namun, ia pulih dengan cepat dan menyerang Ever lagi. Saat itu, Ever memperlihatkan bahwa ia memiliki sarung tangan suntik dan menusuk wajah Randall sebelum mendorongnya menuruni tangga. Setelah itu, Ever dan Danny muntah karena zat itu keluar dari tubuh mereka, dan Danny meminta maaf kepada semua orang karena telah bersikap brengsek. Tiba-tiba, karena overdosis, Randall kembali, tetapi Ever tidak takut. Semua siswa sudah pulih dan siap bertarung. Mereka memukul Randall beberapa kali, tetapi Randall masih berhasil menanduk Jesse. Ryan ikut berkelahi dan menghajar Randall dengan brutal hingga ia jatuh, membuat Tamara menyebutnya hebat. Merasa lebih baik, Ever memukul wajah Randall dengan pedang hingga akhirnya pingsan. Beberapa jam kemudian, Wenny terbangun terikat di luar. Stephen dan Randall keluar dan terikat di mural. Ryan membawa Danny pergi dengan gerobak dorong, dan Danny memintanya untuk memanggilnya Daniel karena mereka sepakat untuk berteman lagi. Hunt bingung, jadi Danny mengungkapkan bahwa dia pergi ke perkemahan lemak bersama Ryan, tetapi dia menjadi brengsek setelah menurunkan berat badan. Jesse berteman dengan Candace dan seluruh kelas tampaknya akur sekarang tanpa diskriminasi antara anak populer dan pecundang. Ever dan Tamara saling meminta maaf atas sikap mereka akhir-akhir ini dan mengakui bahwa mereka saling membutuhkan dan berpelukan. Setelah mengeluarkan jasa Chip, kelompok itu bekerja sama untuk memperbaiki bus dan meninggalkan hutan. Tiba-tiba, mereka berteriak ketika Lorenzo bangun. Beberapa minggu kemudian, seorang guru meminta Stephen dan Randall untuk bekerja untuknya mendisiplinkan anak-anak yang tidak patuh.